Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Abista, saya berasal dari perusahaan Glory Tech. Saya bekerja sebagai programmer. Dan saya Nadia Gusta Nugraha. Pada Glory Code Tech ini saya bekerja sebagai sistem analis. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah menyempatkan diri untuk melihat presentasi kami. Di sini kami mempresentasikan dua hal, yaitu yang pertama ada Software Recruitment System atau SRS, kedua ada Software Design Documentation atau SDD, dengan judul Sistem Informasi Penyewaan Pos dan Kontrakan Berbasis Website GIS di daerah Subang. Baik, selanjutnya Selanjutnya ada Software Recruitment System atau SRS. Tujuan dibuatnya dokumen SRS ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai sistem perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh, di antaranya penggambaran komponen pendukung pembangunan sistem, batasan-batasan, dan penggunaan sistem dalam hal informasi penyewaan pos dan kontrakan. Sistem penyewaan pos dan kontrakan ini dibuat dengan tujuan untuk membantu orang yang kesulitan mencari tempat tinggal sementara, seperti rumah kontrakan atau kosan, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk mencari tempat tinggal yang sesuai keinginan. selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, dalam ruang lingkup ini sistem penyewaan kos dan kontrakan mengambil ruang lingkup yang cukup luas, yaitu seluruh daerah Kota Subang yang dapat terkoneksi dengan internet dan memiliki web browser. Untuk pengguna yang terlibat dalam website ini adalah admin dan user. Kemudian ada teknologi yang digunakan dalam pembuatan. Yang pertama itu ada Laravel, MySQL, Power Designer, Star UML, Artisan, dan Command Prompt. Nah, selanjutnya ada fungsi atau manfaat produk. Jadi, manfaat dari produk yang dapat diperoleh dengan menggunakan sistem website ini yaitu satu, memudahkan proses penyewaan dan manajemen kos akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memudahkan calon penyewa dalam mencari dan memilih kosan atau kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, memudahkan calon penyewa dalam melakukan penyewaan menjadi lebih cepat dan efisien, di mana calon penyewa dapat melakukan pemesanan secara online. Yang keempat, memudahkan pengelola dan penyewa untuk mengakses informasi tentang kamar, biaya sewa, dan tersedia. Yang terakhir, dengan adanya sistem informasi penyewaan kosan ini, penyedia layanan kosan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Sementara calon penyewa dapat memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam mencari atau menyewa. Ada karakteristik pengguna. Yang pertama ada admin. Admin dapat mengolah data user, pemilik kos, dan pencari kos seperti melihat data dan menghapus data. Kemudian ada pemilik kos. Pemilik kos adalah seorang user yang dapat mengelola data pribadi, mengelola data kamar pribadi seperti tampil, tambah, ubah, dan hapus. Pemilik kos juga dapat melihat laporan pembayaran. Dan ada pencari kos, seorang user yang dapat mengelola data diri pribadi seperti tampil, tambah, ubah, dan hapus, atau dapat melakukan pemesanan kos dan melihat laporan pembayaran. Nah, selanjutnya ada batasan-batasan sistem kami, yaitu yang pertama, sistem mampu bekerja dengan baik dalam browser Google Chrome. Yang kedua, sistem mampu memproses data login admin dan user. Tiga, sistem mampu mengolah data akun admin dan user. Keempat, ada sistem mampu menampilkan kosan. Kelima, sistem menyediakan fitur pencarian kosan. Keenam, sistem menyediakan fitur filter kosan. Lalu sistem menyediakan fitur pemesanan dan pembayaran kosan, dan yang terakhir sistem mampu menampilkan tampilan daerah sekitar menggunakan GIS. Ada antarmuka pemakai atau user interface digunakan oleh admin dan user atau pemilik kos dan pencari kos. Pengguna menggunakan sistem ini melalui browser website. Pengguna mengoperasikan website menggunakan keyboard dan memasukkan browser di Google Chrome. Website ini juga dapat diakses menggunakan perangkat mobile melalui browser Google Chrome. Nah, selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak seperti software interface, yaitu sistem informasi Singapura ini dibangun menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript dengan menggunakan framework Laravel. Sistem informasi website ini juga akan memakai browser komputer maupun browser perangkat mobile. Dan selanjutnya ada antarmuka perangkat keras atau hardware interface.
Sistem informasi Singapos ini membutuhkan beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem, yaitu seperti seperangkat komputer, keyboard, mouse, dan monitor, beserta koneksi internetnya dapat berupa Wi-Fi atau koneksi internet lainnya agar dapat. Baik, selanjutnya ada antarmuka komunikasi atau communication interface. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan internet sebagai penghubung antar penggunanya. Selanjutnya ada Software Design Documentation atau SDD. Pada SDD ini tujuannya yaitu untuk menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi penyewaan pos dan kontrakan di daerah Subang atau Singapos, termasuk hasil perbaikan yang telah dilakukan, baik berupa gambaran umum ataupun penjelasan secara detail dan menyeluruh. Dengan adanya SDD ini, diharapkan proses perancangan akan lebih terkonsep dan mengurangi risiko kegagalan pengembangan sistem yang akan dilakukan. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional, di mana yang pertama itu pencarian lokasi kosan berdasarkan kriteria tertentu seperti harga, jarak, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian integrasi dengan GIS untuk menampilkan lokasi kosan yang terdekat dengan titik poin. Kemudian ada sistem pendaftaran dan verifikasi akun pengguna. Ada fitur booking kosan dan pembayaran online. Selanjutnya ada tampilan daftar kosan dengan informasi detail seperti harga, foto, fasilitas, dan ulasan dari pengguna. Selanjutnya ada fasilitas pencarian kosan berdasarkan titik poin tertentu pada peta. Selalu ada fitur notifikasi untuk menginformasikan pengguna tentang status booking dan pembayaran kosan. Kemudian sistem rating dan review dari pengguna tentang kosan yang sudah dipesan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data pengguna, performa website yang cepat dan responsif, tampilan website yang user-friendly dan mudah digunakan oleh pengguna, kemampuan untuk menangani jumlah pengguna yang besar dengan lancar, kompatibilitas website dengan berbagai perangkat dan browser Chrome, lalu tersedia fitur pencarian yang efektif dan akurat. Lalu di sini ada use case diagram. Di sini kami memiliki 3 pengguna. Yang pertama ada pemilik kos, pencari kos, dan admin. Di sini pemilik kos dapat melakukan registrasi akun, lalu dapat melakukan pengelolaan data diri, dapat login logout, lalu dapat mengelola data kamarnya, serta dapat melihat laporan pembayaran. Nah, untuk user yang kedua yaitu pencari kos. Pencari kos dapat melakukan registrasi akun, pencari kos juga dapat login logout, serta mengelola data diri. Lalu pencari kos dapat melihat laporan pembayaran dan dapat melakukan pemesanan kos. Nah, yang terakhir ada admin. Nah, di sini admin dapat mengelola data user pencari kos, dan yang kedua admin dapat mengelola data pemilik kos. Kemudian ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kita menggunakan 4 entitas, yaitu penyewa, kamar kos, pemilik, dan transaksi. Di mana penyewa dapat menyewa kamar kos, kemudian pemilik dapat mengelola kamar kos, lalu pemilik dapat mengonfirmasi transaksi pembayaran, lalu penyewa dapat melakukan transaksi. Nah, selanjutnya ini ada tampilan UI kami yang kami desain menggunakan Figma. Yang pertama yaitu ada halaman login. Di sini user dapat melakukan login dengan mengisi terlebih dahulu username dan password. Dan bila lupa password bisa mengklik menu lupa password. Lalu bila belum memiliki akun login, maka user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada halaman registrasi. Di sini user yang belum mempunyai akun harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, username, kelamin, email, password, foto profil, nomor HP, nomor rekening, dan alamat. Nah, lalu di sini ada halaman beranda sebelum login. Jadi pada menu di atasnya terdapat daftar, masuk, dan tentang kami. Lalu di halamannya terdapat tempat-tempat yang populer seperti pabrik PT Tekwang, PT Yome, PT Melon, Universitas Mandiri, dan tutup. Kemudian ada halaman beranda sesudah login, di mana di sini jika kita sudah melakukan login, ada perubahan di bagian menu, yaitu favorit, notifikasi, dan riwayat pesan.
Nah, lalu ini ada halaman pencarian kosan. Nah, di sini bila user tadi saat di halaman beranda memilih PT Tekwang, maka akan ditampilkan kosan-kosan yang di dekat atau di sekitar PT Tekwang. Lalu user dapat melihat kosan-kosannya seperti sisa kamarnya, terus nama kosan, lokasi, serta fasilitas eh, yang belum lengkap dalam halaman pencarian kosan ini, serta menampilkan di sekitar. Kemudian ada halaman detail kosan. Di sini ketika kita mengklik kosan yang akan kita cari, di bawahnya itu bahkan ada muncul detail kosan yang lagi kita lihat. Mungkin di sebelah sini. Kemudian Nah, itu ada halaman filter tipe kos. Nah, pada halaman filter ini, user dapat men-checklist box putra, putri, atau campur sesuai yang diinginkan user untuk menyewa kosannya, lalu dapat menghapus dan menyimpan. kemudian ada halaman filter fasilitas kosan. Di sini user dapat memfilter atau memilih fasilitas apa yang diinginkan pada kosan yang dicarinya. Nah, lalu ada filter waktu kosan. Nah, pada waktu ini user dapat menentukan ingin ngekos mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian ada halaman filter harga. Di sini user dapat ketika mencari dapat memilih mau rentang dari harga atau harga dari berapa ke berapa. Nah, selanjutnya ini ada halaman edit profile. Nah, di sini user dapat mengedit nama, username, password, email, nomor HP, alamat, bank, serta nomor rekening. User dapat mengedit lalu dapat langsung menyimpannya sehingga dapat tersimpan dalam sistem. Halaman pencarian kos. Di sini ditampilkan seperti dashboard, edit profil, pesan, riwayat pesanan, juga favorit pencarian kosan. Yang nah ini Nah, ini ada halaman pesan yaitu pesan antara pemilik kos atau pencari kos yang sedang melakukan chat. Ada halaman riwayat pesanan. Di sini menunjukkan riwayat pesanan si user. Dari presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih telah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.